Hai Sobat Antara, tentu saja industri musik di Indonesia tidak pernah kehabisan talenta-talenta luar biasa. Salah satunya jika kita membahas tentang solois pria, nama yang satu ini tentu tidak asing lagi. Ada Difky yang lagi main di studio Antara. Hai, happy banget nih Difky. Ya, sama-sama. Gimana nih Difky denahnya di Antara? Di Antara. Oke lah ya, asik ya kan? Mirip-mirip kayak gambar cover kamu sama single baru, ya kan? Gelap-gelap gitu. Gelap-gelap, tapi singlenya kira-kira segelap apa sih ini single baru ya Difky? Kita bahas bentar lagi karena tentu saja mungkin sebagai perkenalan ya buat Sobat Antara yang penasaran, Difky ini kalau sering lihat di sosmed adalah musisi yang akhirnya mau jadi solois tapi harus menunggu penantian 5 tahun. Nah ini maksudnya gimana Difky? Harus nunggu 5 tahun dulu akhirnya merilis single pertama waktu itu Lara ya kalau nggak salah? Enggak, single yang pertama tuh Cinta yang Diam. Cinta yang Diam, oke. Duet sama Bang Boril. Itu debut pertamanya tahun 2020 pertama kali. Nah berarti sebelum 2020 adalah 2015 nih kamu harus sembunyi dulu. Apa sih yang di-prepare selama 5 tahun dan kenapa tuh? Kan jadi karena memang punya hubungan sama Bang Boril kan, punya hubungan saudara. Jadi emang 5 tahun sebelum itu gue tuh ngasih lagu tuh cuma lewat abang, maksudnya bukan tidak langsung ke Musika Studio langsung. Jadi mungkin saat itu gue langsung ngirim lagunya ke Bu Acin Musika Studio gitu ya. Mungkin ya ceritanya beda lagi. Cuman waktu itu memang gue lewat abang dulu. Ya menurut dia kayaknya lu masih perlu belajar, perlu banyak pengalaman dulu, perlu banyakin jam terbang. Ya udah tuh. Gue istilahnya sama dia waktu ketemu, waktu gue ngasih lagu tuh sama dia disuruh pulang. Maksudnya intinya gue dikasih PR lah untuk lebih matengin lagi segala macamnya, lebih buat lagu-lagu lagi. Ya nggak berasa 5 tahun ternyata. 5 tahun ya ternyata akhirnya mulai dari 2015. Berarti memang teknik-teknik yang maksudnya didalemin itu adalah dari segi penulisan lagu, teknik vokal atau lagu dari apa ya? Jadi 5 tahun itu gue sempat ikut Noah tour juga. Jadi gue sempat apa ya, selain diajakin sama abang waktu itu, lu mau nggak jadi kru gitu untuk beberapa event kayak beberapa titik di Jawa Barat waktu itu. Lu mau nggak? Jadi mungkin waktu itu si abang tuh mau ngajarin lebih ke sebelum lu jadi penyanyi yang sukses ada tahap-tahapan yang perlu lu laluin nih gitu. Mungkin dia mengerti kalau lu lewat gue mungkin ya nggak segampang itu mentang-mentang apa abang adalah seorang yang udah dikenal lah ya, siapa yang tidak tahu gitu kan. Kualitas yang inilah gitu. Cuman dia ya tidak semerta-merta langsung ngasih gue jalan untuk yuk gabung yuk ke Musika Studio, ke label yang sama, enggak. Jadi dia lebih ngajarin gue caranya apa ya, mengerti teknis panggung gimana, lebih ngajarin ada tahap-tahapan yang memang lu harus laluin, lu harus susah dulu gitu. Itu sih. Berarti memang menjadi musisi ini dari kecil banget dari kah? Kecil atau memang karena terinfluence keluarga yang memang ada musisi? Dari kecil udah punya ketertarikan buat nulis lagu. Dulu awal suka nulis lagu tuh kelas 3 SD udah mulai suka nulis-nulis walaupun belum bisa main alat musik. Jadi masih apa ya, nadanya masih gue rekam di kepala aja gitu. Akhirnya beranjak SMP udah bisa main gitar, ya udah apa namanya, udah mulai giat lah namanya main musik. Terus makin gemar buat lagu ya dari SMP itu. Bentar, 3 SD tadi ya udah pertama kali nulis lagu atau nginget nada, itu tentang apa sih? Nah ini masih inget dong pasti ya. 3 SD itu problemnya apa sih, tentang matematika kah atau tentang apa? Iya, dari kecil udah maksudnya udah nonton TV ya, udah di TV udah ada lagu-lagunya Dewa, Salon Seven gitu, Peter Pan, Padi. Jadi ya udah mulai apa ya, ternodai dengan nada-nada cinta, lirik cinta. Jadi ya mau nggak mau kelas 3 SD udah lumayan sad boy juga gitu. Udah terpupuk ya sejak dini. Nah tapi ini karena tadi nyebutin musik-musik kayak Dewa 19, terus juga ada Sheila. Ada fun fact yang sempat baca ya di media, kalau ternyata seorang Difky ini jarang dengerin lagu katanya. Bahkan nonton konser pun gak pernah. Itu gimana? Nonton konser gak pernah ya? Iya kan? Itu gimana akhirnya loh? Jadi musisi kan cukup challenging ya, tapi dengerin lagu jarang. Jangan-jangan denger lagu terakhir waktu SD lah gitu ya? Gak mungkin. Karena kerjaan di sini kan, ya pasti dengerin lagu. Cuman kalau nonton konser ya memang gak tahu ya. Cuman gue menyadari itu hal yang penting buat seorang musisi. Betul. Dia harus melihat referensi musisi lain yang sedang main di panggung. Itu hal yang penting gitu. Cuman ya nggak tahu ya, gue kadang-kadang
apa ya, kurang suka rame-rame gitu aja, jadi kadang-kadang atau gimana? Ya nggak suka rame-rame gitu aja, nggak suka. Berarti maksudnya kalau nonton di TV itu masih oke, tapi kalau masih oke. Kalau di langsung live gitu kayak ada yang kurang gitu ya? Atau gimana? Bukan kurang, kayaknya kelebihan buat gue. Jadi kayak semacam crowdnya itu yang mungkin ya orang nggak nyaman atau gimana? Gue tipe yang kurang nyaman sama crowd. Berarti sering dibilang introvert atau? Oh, seringnya introvert. Introvert. Oke, lagu-lagu nih juga dengar-dengar dari kisah dan pengalaman pribadi. Saking introvertnya terus nulis-nulis lagu ada beberapa yang introvert itu kan gimana ya? Introvert penyendiri. Itu kan dia, kalau gue sih bilang bukan penyendirinya ya gitu. Banyak teman-teman gue yang mungkin bisa dikatakan introvert tapi dia bisa bergaul. Cuman kalau gue bilang adalah introvert itu dia bisa memaksimalkan, dalam arti dia bisa menggali potensi dari dalam diri dia sendiri ketimbang dari luar. Dari sudut pandang gue nggak tahu bener apa enggak, cuma dari itu yang gue baca. Perspektifnya beda-beda lah. Oke. Jadi gue sih kalau buat lagu nggak semuanya lagu itu adalah pengalaman pribadi gitu. Jadi kadang banyak yang memang itu cerita dari teman, curhatan mereka gitu, atau mungkin setiap peristiwa yang gue lihat setiap harinya gitu. Jadi karena dari kecil suka nulis, suka bikin cerita, jadi ya itu udah segala macam hal yang gue lihat, hal yang gue cerna. Gue biasanya suka latih untuk itu bisa menjadi sebuah lagu atau puisi. Oke, bagian terberat ketika menulis lirik lagu buat seorang Difky tuh? Bagian terberat? Kalau puisi itu gampang. Puisi itu kita bisa gampang. Idealis. Gue juga punya project lain selain Difky Khalif. Gue punya namanya Gubah. Gubah itu project puisi gue di mana ya berbentuk podcast, tapi gue tidak citat sama orang. Di situ gue berpuisi sendiri, gue mainin audio eksperimen di situ. Agak lebih susah buat lagu karena kalau di puisi gue cuman mikirkan apa ya, standar gue aja. Gue nggak perlu mikir orang suka apa enggak, mau kata-katanya nggak ada orang ngerti, bodo amat gitu. Tapi kalau lagu namanya udah masuk ke ranah komersil, pastinya udah harus gimana caranya lagunya nggak terlalu idealis terdengarnya, gimana lagunya biar semua orang bisa nangkep, karena nggak semua orang punya perspektif yang sama kan ya gue. Jadi susahnya di sini. Misalnya gimana cara ngebuat lagu ini bisa general gitu, bisa dimengerti semua kalangan gitu. Karena akhirnya fun fact, lagu yang terbaru Denah Rumahmu 2017 sudah ada ceritanya dan nadanya. Nadanya belum ada. Nadanya belum ada. Jadi gue tuh biasanya buat lagu tuh cerita dulu. Jadi selain banyak ada bank nada, lirik udah gue buat dari dulu. Gue udah nyiapin cerita. Kira-kira nada yang kayak gini bisa gue masukin di cerita yang mana ya gitu. Jadi Denah Rumahmu ini udah ada ceritanya di tahun 2017 berarti cerita dulu based on pengalaman pribadi nih kayaknya. Menurut gue atau kompilasi banyak cerita, karena kan kalau rumah nih sifatnya universal ya. Iya, jadi lebih ke apa ya, lebih ke pengalaman setiap orang sih gitu. Kita manusia pasti pernah punya seseorang yang penting dalam hidup kita. Betul. Kita seapatis apapun kita gitu ya, yang gak peduli sama kita, pasti kita punya satu orang yang memang betul-betul kita bisa bisa jadi menjadi tempat kita pulang, atau kita juga bisa menjadi tempat dia pulang. Jadi maupun itu pacar, orang tua, tapi seenggaknya di lagu ini gue nunjukin kayak ketika lu sudah memutusin untuk sayang sama seseorang, lu harus jadi rumah dia gitu. Lu harus jadi rumah dia, lu harus tahu tentang dia apapun, sejarah kecil dia, masalah apa yang dia suka dan gak suka, selera dia. Jadi lewat lagu Denah Rumahmu ini gue ingin mendeskripsikan semua itu. Kalau gue ini adalah rumah kamu gitu, katakan gue ngomong sama pacar gue nih, kalau aku ini adalah rumah kamu, ya aku tahu semua tentang kamu gitu. Karena di sini ada ruang tamu tempatnya waktu kamu kenalan sama aku masih malu-malu. Terus udah mulai dekat kita ke aku juga bisa jadi ruang keluarga kamu. Aku tahu film favorit kamu apa. Aku tahu sejarah masa kecil kamu lewat foto-foto yang dipajang sama papa kamu. Terus ke ruang makan, simbol dari itu adalah aku tahu selera kamu, bukan selera makan doang, tapi selera apapun, selera berpakaian dia, selera musik humor dia, ya, bahkan kan apa adanya itu, gitu ya. Itu simbol adalah ruang makan. Sampai ruang belajar, aku tahu
bidang apa yang kamu kuasain. Mungkin kamu nggak suka matematika, kamu lebih condong ke otak kanan, hafalan segala macam itu deh. Masalah bidang yang dia kuasain dan tidak dikuasai. Sampai makanya di refnya yang paling penting itu di kamar tidur gitu. Menurut gua karena kamar tidur adalah tempat yang paling bisa dibilang tempat yang paling intim, tempat yang paling sakral. Jadi lagu part yang paling penting tuh ref. Jadi ya makanya kamar tidur gue taruh di part yang paling penting di ref. Oke, asiknya ini pesan moralnya kalau kita bahas rumah besar ya rumahnya ya. Iya. Kalau untuk kos-kosan kayak saya ini 3x3 cannot relate dong berarti ya. Karena langsung masuk udah personal space banget. Ya maksudnya tapi kan setidaknya ada spot di tempat makan, betul. gitu. Jadi pertama nih waktu dengar singlenya Divky itu aku kira adalah ketika seseorang lagi LDRan sebenarnya. Kadang kan kalau menggambarkan rumah itu pasti identik sama orang yang homesick lah, kangen lah. Tapi setelah didengar lebih lanjut memang mendeskripsikan rumah gitu. Bagaimana kehangatan rumah yang dikasih ya. Sebenarnya lebih kayak ketika kita menerima seseorang masuk ke dalam hidup kita, ya hati kita ini rumah dia gitu. Jadi di hati kita ini kita tahu semua tentang dia gitu. Nah, ini karena penulisan liriknya cepat, dengar-dengar ya. Cuman dari subuh ke dini hari, iya kan? Itu gimana sih? Maksudnya inspirasinya emang datang di jam-jam kritis itu kah? Atau susah banget kayak nyari diksi-diksi yang pas buat Denah Rumahmu ini? Gue tuh baru ketemu liriknya, maksudnya gini, gue tuh udah buat nadanya, udah buat musiknya tuh udah lama, maksudnya udah sebulan yang lalu. Akhirnya sampailah kita deadline di mana besok udah harus take vokal. Sementara gue belum nemuin liriknya apa. Itu take vokal hari Senin kalau nggak salah. Gue Minggu sore masih cari-cari, masih buka-buka buku catatan. Kira-kira apa ya cerita yang bisa gue ambil gitu ya? Iya, bisa gue ambil gitu. Kayaknya lucu nih. Cuman yang bikin lama adalah gimana caranya kita merangkum banyak ruangan nih kan. Ada ruang makan, ada. Sementara kan di lagu ini kan nadanya terbatas. Lagu itu kan punya nada yang terbatas. Kita nggak bisa masukin banyak cerita gitu. Jadi kita harus pinter-pinter banget gimana dengan nada yang segini kita bisa masukin cerita dan udah kerangkum semuanya ketika teman-teman dengerin gitu. Jadi lumayan agak kejar-kejaran. Iya makanya. Tapi kalau yang paling susah itu part yang di mana? Waktu mau menjabarkan apakah ref? Paling susah itu kamar atau? Paling susah itu pada saat memulai bait pertama kalau gue biasanya dalam setiap lagu. Biasanya untuk kalimat pertama, contoh di sini adalah selamat datang di rumahmu gitu. Itu paling susah. Karena biasanya gue tuh kalau udah nemuin bait pertama, biasanya bait kedua, ketiga tuh udah lancar tuh. Cuman untuk menemukan garis startnya nih mau tentang apa nih gitu. Itu susah. Tapi akhirnya itu banyak revisi nggak? Untuk itu ketika kamu take vokal ada yang diperbaikin lagi atau udah itu dari yang hasil kamu bertapa lah ibaratnya ya? Revisi sih nggak ada. Revisi nggak ada. Cuman waktu itu memang yang disadarin adalah liriknya tidak terlalu puitis ya kan ya. Di sini kedengarannya ya agak lugas. Cuman karena itu biasanya kan gue buat lagu agak sedikit puitis, banyak kiasan. Kenapa di lagu ini gue tidak banyak taruh makna-makna kiasan karena dari judulnya aja udah kiasan kan, Denah Rumahmu, dari maknanya udah dalam. Jadi kayaknya kalau gue buat lirik yang rumit, kayaknya nanti yang denger bingung apa. Iya karena dari benar-benar dari judulnya tuh langsung kayak mikir sebenarnya Denah Rumahmu gitu. Tapi ketika kita baca liriknya, dengerin lagunya memang sederhana banget sih kata-kata yang ingin disampaikan oleh Divky. Nah Divky ini kan kamu udah single ke-5 berarti ya. Sebelum-sebelumnya itu kayak tadi kamu ngaku itu banyak ada kiasan-kiasan. Tapi sebenarnya dari satu single ke single yang lain itu ada nggak sih ciri khas yang pengen kamu selipin? Biasanya kan ada tuh musisi kayak gitu ya, harus ada bagian musik yang unik lah, yang mencerminkan dia banget. Tapi kamu ada nggak sih? Apakah itu di lirik atau apa? Kalau di lirik sih, gue lagi mengusahakan setiap banyak lagu yang bagus banyak, musik yang bagus banyak. Cuman yang sekarang lagi betul-betul gue usahakan adalah gue bisa menceritakan hal-hal yang memang jarang atau belum penulis lagu lain udah buat gitu. Jadi istilahnya kayaknya belum ada deh yang buat lagu tema tentang ini gitu. Jadi itu sih yang pengen gue maksimalin, yang pengen banget gue pertahankan adalah di mana gue harus punya cerita yang kok tiba-tiba dia cerita tentang ini ya gitu, yang jarang untuk
yang jarang pernah diceritain. Karena gue jadi menjadikan diri gue tuh sebagai tukang cerita Kak gitu. Jadi kayak gue nulis lagu, gue dari kecil suka nulis, jadi kayak udahlah gue tukang cerita. Dimana tukang cerita dia harus tahu, dia harus peka sama kadang-kadang apa ya, banyak mungkin orang-orang di luar sana yang dia punya cerita, punya masalah hidup, ya dia tidak punya ruang atau tidak punya sesuatu hal yang gitu. Bisa yang bisa mengeluarkan unek-unek dia gitu. Ya, gue sebagai tukang cerita, panggilan jiwa gue di situ lebih kayak ya gue harus jadi pencerita yang bisa mewakilkan cerita-cerita orang-orang ini ya. Itu kata-kata mutiaranya. ya menarik sih, karena bener juga orang membahas rumah itu juga jarang yang sespesifik Difky dan single ini gitu. Dari ruang tamu masuk, terus ada ruang makan, ruang belajar, sampai akhirnya di kamar. Musik videonya nih official lirik ya, lirik video itu ya yang di-share kan? Official video. Ya, udah 600.000 yang nonton. Semua pada bilang suaranya sopan banget ya, bener-bener kayak selamat datang, sopan sekali. Gimana Difky, sukakah dan puaskah dengan hasil recording untuk official liriknya, atau itu konsepnya seperti apa? Siapa yang punya ide? Boleh untuk video klipnya? Untuk video klipnya kemarin tuh karena gue tuh mengeksekusi video klipnya tuh pas orang lagi mudik. Jadi H-3 Lebaran di mana Jakarta udah hampir kosong, sepi. Orang-orang pergi untuk mudik liburan, gue malah pergi untuk kerja gitu kemarin syuting. Ya, gue juga Lebaran di Jakarta, habis itu pulang. Jadi karena agak sedikit kejar-kejaran sama waktu, kemarin ternyata kita suka kepikiran sama sutradaranya. Rupanya dia punya pandangan lain, dia punya POV lain. Kayaknya lucu nih kalau dibuat tentang rumah, ada seorang ibu di sana, dua anaknya merantau, cowok dan cewek, yang dimana mereka pulang. Nih pas banget nih momennya pas lagi mudik. Udah kemarin tuh lebih ke nyerahin semuanya ke sutradaranya sih, penulis skenario-nya. Karena ini Sobat Antara harus tonton sih. Agak kaget juga ngelihat endingnya ya. Ternyata ada foto dan ya itu dalam banget sih, dapet banget sih. Udah almarhum. Iya benar. Jadi harus nonton sih sebenarnya supaya ngerti ya dan tahu jalan ceritanya. Sempet nggak nyangka juga, bahkan akhirnya setelah itu Ovi cari tahu dong ya tentang pembuatan dan lain-lain. Ini menarik banget loh. Untuk syuting berapa lama sih? Syutingnya sehari itu aja. Itu kita mulai dari jam 11 siang. Itu bulan puasa tuh. Iya. 11 siang alhamdulillah sampai jam 6 sore selesai udah. Karena kebetulan setnya nggak terlalu banyak. Terus ada beberapa set yang dimana bukan gue berperan kayak ibunya, kayak si adeknya di situ. Jadi ya lumayan cepet lah. Setnya dibuat mirip-mirip kayak cover artnya nggak sih? Enggak ya, beda Enggak. Kalau cover art itu lebih ke kamar, referensinya gitu ya? Kamar gue gitu. Jadi di tembok tuh gue di kamar tuh tembok gue mural gitu sendiri, gue coret-coret, tiba-tiba dimasukin ke dalam cover. Gue juga kaget juga gue dimasukin gitu. Sementara kalau di video klipnya itu lebih ngikutin flow-nya si musik, dimana ada ornamen bisa dibilan. Banyak yang bilang kok lagunya kayak lagu zaman dulu gitu. Iya, kayak agak tahun old 80-an gitu atau 90-an lah. 80-an sih kayaknya. Jadi lebih dicari di mana latar belakang rumah itu latar belakang rumah rumah tua gitu. Agak-agak vintage makanya. Bahkan dari coloringnya deh kalau misalnya perhatiin agak sebenarnya kalau sekarang kan lebih colorful lah, atau orang mainnya pastel, itu sebenarnya agak kuning sih kalau kelihat ya kan ya. Ternyata memang disesuaikan dengan musiknya sendiri. Nah, Difky ini setelah single yang paling baru ini Denah Rumahmu, album ada nggak sih kepikiran? Orang-orang udah ini loh penasaran loh. Single lagi tapi album dong. Aja lah, biasanya nanti kalau udah single banyak baru kita rangkum jadi album. Lebih kayak gitu. Berarti next setelah ini memang ada single lagi. Kita masih ada single, ada juga yang duet. Masih banyak deh pokoknya yang harus dikeluarkan, harus dikerjakan. Oke, berarti PR-nya Difky masih banyak nih ya sobat teman-teman. Dan Sobat Antara pastikan untuk mencari tahu sebenarnya semua tentang Difky di sosial media kan? Iya, di @DifkyKhalif. Difky Khalif. Oke, masih banyak yang pengen diobrolin, tapi kita lebih penasaran sama performnya Difky dengan single Denah Rumahmu. Mungkin sebagai closing Difky boleh nih dikasih statement atau alasan kenapa sih Sobat Antara wajib banget dengerin single Denah Rumahmu. Enaknya dengerinnya pas suasana apa gitu?
kangen rumah kah atau gimana? Buat Sobat Antara jangan lupa didengerin single terbaru gue judul Denah Rumahmu. Teman-teman bisa dengerin di seluruh platform. Digital streaming platform. Teman-teman bisa suka dengerin di Spotify, di manapun lah teman-teman bisa dengerin. Kenapa teman-teman harus dengerin? Karena gue udah buat capek-capek. Enggak. Pesan yang terbaiknya adalah lewat lagu ini gue mau mencoba mengajak teman-teman untuk lebih menciptakan suasana hangat lagi di rumahnya masing-masing, karena kita mungkin sudah sibuk di luar, kita udah mulai renggang dengan para penghuni rumah. Jadi ya dalam lagu ini gue pengen berikan pesan bahwa kita harus mulai lagi mempererat. Gitu sih intinya pokoknya ingin merasakan kehangatan, kembali lagi tahu bagaimana sudut-sudut atau corner-corner rumah. Buat yang merantau nih kayak single yang pas banget ya didengerin suasana kayak gitu. Langsung aja Sobat Antara, ini Ovi kasih space untuk Divky membawakan secara live di Antara, dan jangan lupa kamu bisa menyaksikan dan juga mendengarkan tayangan podcast Antara lainnya. Sampai jumpa. Selamat datang di rumahmu. Kita di ruang tamumu, tempatnya kau malu-malu. Di ruang keluargamu, rekam sejarah kecilmu. Denah rumahmu, jika kau jatuh rindu denganku. Pajanglah ku di kamar tidurmu. Lewat fotoku, ku kan buat mimpimu. Denah rumahmu, jika teramat rindu denganku. Lukislah ku di kamar tidurmu. Versi yang lucu, versi gundah-gundahmu. Aroma ruang makanmu, hidangan kesukaanmu. Kita di ruang belajarmu, pelajaran yang kau bisa selain matematika. Denah rumahmu, jika kau jatuh rindu denganku. Pajanglah ku di kamar tidurmu. Lewat fotoku, ku kan buat mimpimu. Denah rumahmu, jika teramat rindu denganku. Lukislah ku di kamar tidurmu. Versi yang lucu, versi gundah-gundahmu. Denah rumahmu, jika kau jatuh rindu denganku. Pajanglah ku di kamar tidurmu. Lewat fotoku, ku kan buat mimpimu. Denah rumahmu, jika teramat rindu denganku. Lukislah ku di kamar tidurmu. Versi yang lucu, versi gundah-gundahmu.